Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Guru Trio Utomo dan rekan saya Sakawi Guna beserta Mas Silvana Chandra. Kali ini kami akan mempresentasikan tugas untuk ujian akhir semester mata kuliah pemrograman web 1, di mana kami telah membuat web yang berjudul Ekonesia. Ekonesia sendiri berasal dari dua kata, yaitu Eko dan Nesia. Eko sendiri artinya eco-friendly atau tentang kehidupan dan alam di dunia ini. Dan Nesia sendiri adalah cerminan dari kami bertiga, yaitu anak-anak Indonesia yang membuat web ini. Langsung saja saya demonstrasikan bagaimana web ini bisa berjalan dan mengaplikasikannya. Pertama, di halaman pertama atau di berandanya, kita bisa membaca tulisan peduli lingkungan, bijak kelola sampah. Itu judulnya, dan untuk subjudulnya adalah bersama kita wujudkan Indonesia yang bersih dan hijau melalui edukasi pilah sampah. Mulai dari langkah kecil hari ini untuk bumi yang lebih baik esok hari. Selanjutnya tentang web ini, yaitu Ekonesia adalah dengan tagline peduli lingkungan bijak kelola sampah. Ekonesia sendiri hadir untuk memberikan edukasi tentang pengelolaan sampah dengan cara mudah, interaktif, dan bermanfaat untuk semua usia. Mulai dari sampah organik itu apa, sampah anorganik itu apa, lalu daur ulang, kompos dan pupuk, serta pengurangan sampah plastik. Materi-materi yang tersaji di sini, pertama kita buka untuk sampah organiknya. Sampah organik sendiri adalah sampah yang berasal dari bahan-bahan alami atau hayati, seperti makanan, sayuran, buah, dan daun-daunan. Contohnya adalah nasi, kulit buah dan sayur, daun, dan sisa-sisa kopi atau teh. Manfaat dari pengelolaan sampah organik adalah mengurangi volume sampah yang dibuang ke tempat pembuangan air. Yang kedua, dapat diolah menjadi kompos atau pupuk. Dan yang ketiga adalah mengurangi pencemaran lingkungan. Untuk cara pengolahan sendiri, yang pertama, pisahkan sampah organik dari anorganik sejak awal. Yang kedua, kumpulkan sampah organik di wadah tertutup. Dan ketiga, gunakan komposter atau biopori untuk membuat kompos. Dengan mengenal dan mengelola sampah organik, kita telah ikut serta dalam menjaga kebersihan lingkungan dan mendukung gaya hidup. Jadi begini kurang lebih tampilan webnya di tiap materi. Untuk materi yang kedua, kita ambil sampel atau contoh untuk daur ulang. Tidak berbeda jauh dengan tampilan di sampah organik tadi. Selanjutnya untuk halaman mengolah sampah organik menjadi kompos. Di sini kami sudah menyediakan button atau tombol untuk melihat tutorialnya di YouTube. Sebentar saya ubah. Beginilah proses pembuatan pupuk kompos kita dari daun kering dan sampah dapur rumah tangga. Caranya sangat mudah dan simpel. Jadi nanti setelah kita klik tombol ini akan langsung berpindah ke halaman YouTube. Dan yang terakhir adalah kurangi plastik ini. Tampilan halamannya juga mirip seperti yang lainnya, namun di sini kita tambahkan untuk video edukasi yang dapat langsung kita putar di halaman web ini. Dan ini bisa diatur volumenya, bisa di mute, dan bisa di full screen juga. Oke, langsung kembali ke halaman depan. Untuk kategori sampah sendiri kami membuatnya dalam berbentuk tabel. Jadi di tabel ini ada dua kolom. Kolom pertama ada jenis sampah dan kolom kedua ada contoh. Selanjutnya ada kuis dan game. Di sini kami membuat dua kuis. Yang pertama pengetahuan Ekonesia. Jadi di sini kita bisa jawab soal pertama, apa yang dimaksud dengan sampah organik? Sampah organik itu apa? Ada di materi depan tadi. Yang kedua, contoh sampah anorganik juga ada di depan tadi. Tiga, manfaat utama mendaur ulang sampah juga ada. Dan kalau kita klik selanjutnya, namun kita belum menjawab
pertanyaan yang ada di halaman ini, maka akan muncul warning seperti ini, Anda belum memilih jawaban, jadi kita harus memilih jawabannya terlebih dahulu. Oke, kita pilih salah satu aja. Selanjutnya nanti akan muncul salah berapa, benar berapa, dan nilai yang kita peroleh. Untuk soal yang kedua, atau quiz yang kedua, game drag and drop adalah game, jadi jawabannya ini, atau kita bisa milih sampah ini itu organik atau anorganik. Kita saya contohkan, daun kering ini masuknya ke anorganik atau organik. Jika jawabannya benar, maka skornya akan bertambah. Oke, langsung ke terakhir, kontak ini bisa kita isi untuk kritik dan saran, atau untuk pertanyaan-pertanyaan yang bisa ditanyakan oleh rekan-rekan ke kami bertiga. Sekian demo dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Saka untuk apa sih coding dan skrip-skrip yang dipakai pada web ini. Silakan Mas Saka. Oke, baik, terima kasih Mas Guru. Izin share screen. Sudah terlihat? Sudah Mas. Nah, mungkin di sini saya agak menjelaskan semuanya ya, tapi di sini saya akan menjelaskan yang sesuai dari soal, yaitu di soal yang pertama terdapat paragraf. Di sini sudah ada paragraf juga, sudah ditambahkan untuk contohnya. Nah, ini untuk paragraf. Jadi paragraf menggunakan tag tag. Ini ada beberapa paragraf juga di tiap file HTML-nya. Terus selanjutnya eh, di soal terdapat image juga. Nah, image di sini juga ada. Contohnya yang di sini ya. Ini untuk contoh image. Ini image-nya menggunakan tag img. Terus ini di path-nya disesuaikan dengan apa? Dengan filenya disimpan di mana. Ini saya menyimpan file ini di folder aset, terus ada folder image. Nah, ini ada gambar daur ulang. Nah, selanjutnya ini menggunakan kelas img Play run MB4. Ini untuk stylenya ya. Jadi lebarnya 400 pixel. Nah, selanjutnya di sini di soal terdapat heading juga. Untuk heading kita ambil contoh di, nah ini untuk headingnya. Ini menggunakan tag head. Di dalamnya terdapat title. Titelnya ini ekonosia atau edukasi sampah ya. Nah, selanjutnya di sini juga terdapat teks formatting. Nah, teks formatting ini contohnya di sini ya. Ini teksnya menggunakan kelas display 3, terus ininya teksnya bold. Nah, ini sebagai contoh. Nah, di sini juga terdapat dibedakan warnanya maksudnya. Di sini untuk ekornya warna hijau. Terus untuk Nesia-nya di sini menggunakan warna kuning atau lebih ke orange. Nah, selanjutnya untuk di soal itu terdapat linknya. Untuk link sendiri di sini sudah saya tambahkan. Nah ini link ini menggunakan tag A ya. Jadi di sini nge-link ke page sampah organik HTML. Nantinya masuk ke yang ini.
Ini untuk contoh. Jadi di sini juga terdapat beberapa link juga. Terus selanjutnya di sini terdapat table juga. Table sendiri di sini sudah saya tambahkan juga. Ini untuk table. Tabelnya menggunakan text center ya, jadi berada di tengah. Terus dan selanjutnya ini ada form. Untuk formnya yaitu ini menggunakan tag form. Ini menggunakan kelas MX Auto. Terus lebarnya di sini 600 pixel. Di sini terdapat kontak, nama, email, pesan, terus ada button juga untuk mengirimkan di dalam form. Nah, selanjutnya di soal juga ada video. Video sudah saya tambahkan juga di untuk video. Nah, ini untuk video menggunakan tag search. Di sini path-nya seperti biasa disesuaikan sesuai menyimpan file videonya di mana. Ini saya menyimpannya di folder aset, terus di sini ada folder video. Nah, ini untuk file dampak sampah plastik, file videonya ya. Nah, selanjutnya di soal itu terdapat audio juga. Untuk audio kita sudah tambahkan juga di sorry di ini. Nah, ini untuk audio sudah saya tambahkan juga. Ini menggunakan tag audio terus search. Di sini path-nya biasa disesuaikan ya. Nah, mungkin untuk bagian HTML-nya cukup. Untuk selanjutnya di bagian CSS dan JavaScript saya serahkan ke Mas Ivana. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas. Izin share screen-nya. Sudah kelihatan ya? Sudah, Mas. Oke. Untuk pendukung daripada HTML yang sudah dijelaskan oleh Mas Sakur tadi, terdapat beberapa folder ya, yaitu folder CSS dan juga JS. Nah, pada folder CSS itu terdapat 3 file CSS yang terdiri dari nama style CSS untuk main atau global style yang digunakan untuk indeks HTML ya di sini. Ada juga style yang digunakan navbar untuk section hero. Ini kartu materi itu ada juga di indeks HTML. Step section juga akan di bold juga untuk H2-nya, style H2-nya dengan color warna hijau. Ada juga fakta acak dan juga form counter. Tidak lupa untuk footer dan tentang kami ditambahkan juga. Dan 2 yang terakhir yaitu quiz dan game dan juga kategori sampah section. Mungkin saya tidak terlalu jelasin tentang teknisnya, hanya menjelaskan sekedar gambarannya saja. Lanjut pada quiz. Untuk quiz ini dipakai untuk halaman quiz pada HTML ya, yang ada di sini, penunjang daripada file HTML tersebut. Sini juga sudah ada komennya untuk lebih detailnya, yaitu ada container for quiz layout, game details untuk skor akan ditampilkan di sini, dan masih banyak lagi. Dan dilanjut di drag and drop CSS, ini khusus untuk quiz ya.
untuk kuis yang memilah-milih sampah, yang dimana terdapat seperti biasa untuk defaultnya font and background layout, dilanjut ke text utility dan juga scoreboard. Oke, di sini untuk style pada drag and drop quiz ya. Mungkin untuk CSS seperti itu saja simpelnya. Dilanjut di folder JS itu atau JavaScript terdiri dari 3 file, yaitu quiz.js, main.js, dan drag and drop JS. Pertama saya akan membahas dulu tentang main.js. Ini untuk halaman utama ya, atau di section hero-nya. Di mana di sini ada fakta acak. Jadi di index HTML bagian paling bawah sedikit menyinggung di HTML. Dan di sini ada source code yang dimana untuk fakta ya. Nah, yang ini. Jadi di bawah daripada teks fakta acak tentang sampah akan muncul di sini tuh akan nampil fakta-fakta yang terdiri, yaitu cukup banyak dan akan berpindah-pindah terus, akan tergantikan. Habis itu ada JS yang digunakan untuk interaksi pada form kontak ya, untuk share-nya. Sederhana ini. Tidak lupa juga untuk mobile kita tambahkan auto close navbar. Jadi ketika kita memilih menu section yang ada di mobile, maka ketika kita klik langsung auto close. Oke, dilanjut di drag and drop JS. Nah, di sini tuh nanti kita bisa pertama kontrol musiknya yang ada di quiz drag and drop. Kita bisa di up atau di mute ya suaranya. Dan ketika kita baru mulai quiz yang drag and drop, itu dia akan langsung otomatis mulai musiknya. Tapi dengan catatan, wajib di browser yang modern, yang versi terbaru. Nah, untuk interaksi daripada drag and drop-nya itu sendiri ada di bagian ini. Dilanjut untuk yang terakhir pada JavaScript, yaitu daftar pertanyaan quiz ya. Yang mana di sini sudah ada ditampilkan soalnya apa, ada pilihan jawabannya apa, dan jawaban yang benar itu apa. Gitu. Dan ketika baru mulai quiz itu akan ditampilkan ya, dengan skor 0 dan 0 yang sudah dijawab. Maka akan bertambah terus seiring dengan jawaban dari yang sudah dipilih. Oke. Lalu juga ada untuk menangani tombol next, ketika kita sudah memilih daripada jawaban yang benar, maka akan bisa langsung klik tombol next gitu. Tetapi ketika nggak ada, maka akan ada pop-up tidak harus mengisi jawaban tersebut. Dan pada akhirnya harus ada menampilkan skor akhir ya, dan juga feedbacknya. Misalkan benar 8, berarti 80%, dan salah satu apapun itu gitu. Dan setiap skor itu memiliki arti, misalkan benar semua itu akan memunculkan luar biasa, kamu benar semua. Kalau di 60 itu, di atas 60 akan menjawab bagus, tapi masih bisa lebih baik. Tapi ketika di bawah 60, maka akan muncul, ayo belajar lagi tentang pengelolaan sampah. Ini akan mampu pengetahuan tentang cara sampah tersebut dipilih ya. Mungkin sekian dari saya, Mas. Terima kasih. Terima kasih Mas Saka dan Mas Chandra. Untuk presentasi kami pada mata kuliah pemrograman web ini, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.